warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Harilu Monganingrum. Saya dari jurusan PGSD FKIP Universitas Jember yang sedang melaksanakan praktik mengajar di SDN Kertajaya Puja, Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 6, tema 5 tentang kewirausahaan, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk pada pembelajarannya, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita masuk pada materinya. Disimak baik-baik ya. Materi kelas 6, tema 5 tentang wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran pertama. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat yang dimiliki magnet dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mengisi teks formulir pendaftaran sesuai petunjuk pengisiannya dengan benar. Masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. ASEAN. ASEAN di sini merupakan suatu organisasi dari perhimpunan bangsa-bangsa yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan negara yang mempelopori berdirinya organisasi internasional ini. Negara yang kini menjadi anggota dalam organisasi ini antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan dari didirikannya ASEAN ini antara lain untuk yang pertama, meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Tujuan yang kedua, memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Tujuan yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Kemudian, peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain yang pertama, Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam memproduksi berbagai bahan makanan maupun minuman yang diperdagangkan antar negara di ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor maupun impor. Kemudian yang ketiga, yaitu Indonesia merupakan negara yang mempelopori berdirinya organisasi kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara seperti AFTA dan APEC. Masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Magnet. Di sini magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik semua benda yang terbuat dari besi. Sebuah gaya yang dapat dihasilkan oleh magnet dapat disebut sebagai gaya magnet. Gaya ini akan menimbulkan gerakan, tarikan, dan dorongan dari benda yang mengandung magnet. Benda yang mengandung magnet di sini disebut dengan benda magnetis. Di sini contoh dari benda magnetis adalah paku, besi, logam, baja, dan seng. Untuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetis. Contoh dari benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ini adalah kayu dan plastik. Di sini terdapat jenis-jenis magnet, yaitu magnet yang pertama adalah magnet ladam atau magnet U. Di sini bentuknya itu seperti sepatu kuda, seperti yang dipakai kuda, jadi bentuknya itu U. Kemudian yang kedua ada magnet jarum. Di sini
magnet jarum itu biasanya digunakan pada kompas. Kemudian ada magnet batang dan magnet silinder atau bisa disebut dengan magnet tabung. Sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet. Yang pertama, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau biasa dilambangkan dengan N dan kutub selatan yang biasa dilambangkan dengan S. Sifat yang kedua, apabila kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Untuk sifat yang ketiga, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Di sini ada contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai komponen pembangkit listrik seperti trafo. Yang kedua, sebagai petunjuk arah seperti kompas. Kemudian yang ketiga, sebagai komponen peralatan listrik seperti pintu lemari es. Kemudian cara membuat magnet di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan digosok. Nah, di sini besi digosok secara searah dengan salah satu ujung magnet. Semakin lama kita menggosok, maka semakin besar energi magnet yang dihasilkan. Cara yang kedua adalah dengan dialiri arus listrik. Di sini kita dapat melilitkan benda logam dengan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Semakin banyak lilitannya, maka semakin besar energi magnet yang dihasilkan. Cara yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Cara induksi ini dengan mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Masuk pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Teks formulir. Teks formulir di sini merupakan sebuah kertas yang berisi tentang beberapa pertanyaan resmi yang wajib untuk diisi. Di sini terdapat jenis-jenis teks formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran, kemudian yang kedua, formulir penilaian, kemudian yang ketiga, formulir pengiriman uang, dan masih banyak formulir lainnya. Di sini kita akan fokus pada teks formulir pendaftaran. Teks formulir pendaftaran ini berisi tentang identitas diri yang diperlukan untuk suatu kebutuhan tertentu. Di sini bisa kalian lihat pada buku siswa tema 5 pada halaman 11. Di situ terdapat teks formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, di situ diperlukan identitas diri yang terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Di situ pada poin yang kedua juga terdapat keterangan jenis lomba apa yang akan kalian ikuti. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini.